Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan integrasi penetapan angka kredit konvensional atau PAK ke PAK integrasi. Ini sesuai dengan peraturan BKN dan peraturan Menpan bahwa Bapak dan Ibu yang memiliki jabatan fungsional, baik guru maupun pengawas sekolah, itu wajib melakukan integrasi PAK konvensional ke PAK integrasi. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu simak video ini baik-baik supaya Bapak dan Ibu dapat melakukan integrasinya dengan lancar. Baik, Bapak dan Ibu, untuk melakukan integrasi PAK konvensional ke PAK integrasi, Bapak dan Ibu tinggal masuk ke portalnya yaitu gtk.kemdikbud.go.id/pakta gtk.kemdikbud.go.id/pak-integrasi. Ya, tinggal enter. Nah, di berandanya di tampilan awal ini nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama dari beranda di sini Bapak Ibu ya, berandanya ada kemudian persyaratannya, kemudian ada contoh videonya, ya, kemudian ada daftar pertanyaan yang sering muncul, kemudian di sini ada dasar hukum. Bapak dan Ibu, kita lihat dari beranda awal dulu bahwa Simpakin ini diperuntukkan bagi jabatan fungsional dari golongan 4B ke atas ya, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Jadi bagi jabatan fungsional yang golongannya 4B ke atas, itu input pak integrasinya melalui aplikasi Simpakin. Sementara untuk golongan 4A ke bawah, itu integrasinya melalui aplikasi Disepakati. Sekali lagi ini adalah bagi jabatan fungsional ya untuk golongan 4B ke atas. Nah, di sini ada informasi berkaitan dengan latar belakang aplikasi Simpakin ya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 serta mengingat masih terdapat pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang penilaian angka kreditnya secara konvensional, maka harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Ini berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Lalu di sini juga disampaikan beberapa informasi mengenai penyesuaiannya. Di sini Bapak Ibu tinggal baca saja ya informasi-informasinya. Persyaratannya juga sama. Jadi sekali lagi persyaratannya itu pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah yang memiliki pangkat penata muda golongan 3A sampai dengan pangkat pembina golongan ruang peta, maka penetapan angka kredit konvensionalnya itu melalui aplikasi Disepakati. Namun untuk yang disepakati ini kewenangannya ada di kewenangan pemerintah daerah. Kalau misalkan di Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Lalu untuk yang golongan 4B ke atas ini melalui aplikasi Simpakin. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tutorial mengintegrasi PAK konvensional ke PAK integrasi. Bapak Ibu ya, ini juga Bapak Ibu tinggal lihat baca-baca. Nah, untuk masuknya Bapak Ibu masuk ke Simpakin, tinggal klik di sini login Bapak Ibu, klik login. Lalu kemudian masukkan NIP ya. Saya akan memberikan contoh salah satu NIP-nya. Ini adalah salah satu NIP-nya. Lalu kemudian masuk ke passwordnya itu
Jadi tahun dulu Bapak Ibu, tahun, bulan, baru tanggal ya. Oke. Kemudian klik login. Baik, Bapak dan Ibu, eh, ketika kita masuk login di aplikasi Simpakin, Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit Integrasi, kita diminta untuk memasukkan eh, NIP, username-nya itu NIP. Ini masukkan NIP secara lengkap. Lalu kemudian password-nya itu adalah 8 digit pertama dari NIP. Ya, di sini dituliskan 8 digit pertama dari NIP. Dimulai dengan tahun, kemudian bulan dan tanggal. Lalu kemudian kita klik login. Nah, Bapak dan Ibu, eh, ketika kita klik login, lalu kemudian nanti kita diminta untuk memilih jabatan fungsional kita itu sebagai apa. Di sini ada pilihannya, itu pilihan guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik. Tinggal kita memilih posisi kita ada di mana, apakah sebagai guru, apakah sebagai pengawas, atau pamong belajar, atau penilik. Lalu setelah itu kemudian klik pilih. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita memilih jabatan fungsional kita, nanti kita akan lanjut ke isian Simpakin yang ada di slide selanjutnya. Ya. Ini ada dashboardnya, dashboard dari Simpakin. Yang pertama tampilannya itu di sini di atas nanti ada nama kita dan NIP. Ya, sengaja saya sembunyikan ini Bapak dan Ibu. Lalu kemudian di sini nama kita, namanya dicek kembali Bapak dan Ibu. Lalu kemudian NIP, ya, di sini ada NIP kita. Kemudian tempatan tanggal lahir, golongan ruang, ya, TMT-nya kapan, lalu jabatan dan TMT-nya di sini muncul. Nah, setelah identitas kita benar, maka kita lanjutkan ke isi pak sebagai guru ya. Kalau kita pilihnya sebagai guru. Kalau misalkan kita pilih paknya pak pengawas, maka pilih pengawas. Pamong belajar pilih pamong belajar. Kemudian kalau penilik pilih penilik. Lalu kemudian Bapak dan Ibu di sini ada pilihan ya. Pilih salah satu jenis pak terakhir ya. Nah, saya sarankan ini ada 3, ada Pak Format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, kemudian HAPAK, ya. Kemudian Pak Format Permenpan nomor 84 tahun 93. Kita tinggal pilih salah satu saja, misalkan kita pilih yang Pak Format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kita klik pilih. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika kita pilih, selanjutnya adalah kita kembali dihadapkan pada informasi berkaitan dengan identitas kita. Ada keterangan perorangan, namanya siapa, kemudian NIP-nya berapa, tempat tanggal lahirnya, nomor pak terakhir. Nah, Bapak dan Ibu, nomor pak terakhir itu diisi dengan nomor pak yang kita miliki, Bapak Ibu ya. Nih, nomor pak terakhir itu nomor pak terakhir ya. Saya ingatkan kembali, nomor pak terakhir yang kita miliki ya. Masukkan nomor pak terakhirnya itu ada di bagian atas yang pak itu ya, ada misalkan nomor paknya, penetapan angka kredit, jabatan fungsional guru, kemudian di bawahnya ada nomor, itu yang dimasukkan ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, nomor seri karpet di sini, masukkan nomor seri karpet yang kita miliki. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, di sini ada masa penilaian. Masa penilaian ini diambil dari mana? Biasanya di format pak atas itu ada tulisan masa penilaian tanggal berapa. Ini masa penilaian dituliskan, dimasukkan, tinggal klik kalendernya. Misalkan tanggal 1 Juli 2012, lalu masa penilaian terakhirnya itu misalkan 31 Oktober 2022. Jadi ini dapat dilihat dari format pak yang Bapak Ibu miliki ada di bagian atas. Kapan masa penilaiannya? Itu dimasukkan ke dalam format ini. Lalu kemudian di sini juga ada informasi berkaitan dengan pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya. Artinya pendidikan yang telah dihitung dan telah diusulkan dalam pengusulan kenaikan pangkat yang sudah Bapak Ibu usulkan. Kemudian ada juga informasi berkaitan dengan ini jenjangnya S1, misalkan kalau berarti ini yang sudah dihitung angka kreditnya itu ijazah S1, jurusannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Kemudian ada juga informasi berkaitan dengan pangkat, golongan atau TMT, pangkatnya pembina 4B, karena ini simpakin ini untuk yang golongan 4B ke atas. Kemudian TMT-nya kapan? Misalkan 01/10/2019, kemudian jabatannya guru ahli madya, TMT-nya 01/02/2016. Ini untuk yang informasi identitas yang ada dalam dashboard Simpakin. Selanjutnya, ini secara default muncul lama masa kerja golongan Bapak dan Ibu muncul di sini, lamanya 26 tahun 7 bulan, kemudian masa kerja golongan barunya itu 30 tahun 7 bulan. Ini sudah secara default muncul dalam dashboard aplikasi Simpakin bagi Bapak Ibu yang golongan 4B ke atas. Ya. Saya kembali mengingatkan, yang golongan 4A ke bawah itu mengisinya itu menggunakan aplikasi disepakati, tetapi tidak mengisi secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang golongan 4B itu harus mengisi secara mandiri. Ya. Kalau yang 4A ke bawah itu nanti ada user yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan PKPSDM untuk menginput pak integrasi Bapak dan Ibu. Jadi khusus untuk yang Simpaken ini diisi secara mandiri oleh perorangan, diinputnya oleh perorangan, tetapi yang golongan 4A ke bawah itu diisi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Selanjutnya Bapak dan Ibu, jenis gurunya di sini tuliskan misalkan Bapak Ibu dalam paknya itu guru kelas atau guru mata pelajaran, kemudian tugasnya sebagai, kalau misalkan ini di sini guru mata pelajaran tugasnya sebagai kepala sekolah misalkan. Unit kerjanya di sini unit kerjanya tuliskan unit kerja Bapak dan Ibu ya, misalkan di SD apa, tuliskan di SMP apa, tuliskan itu ya. Kemudian alamat unit kerja, tuliskan jalannya di mana, provinsinya tinggal dipilih, di sini ada nanti pop-up-nya, ada pilihannya, lalu kemudian kabupaten kotanya juga tinggal diklik tanda panah yang ke bawahnya ini, misalkan Provinsi Banten, kabupatennya Kabupaten Lebak misalkan, kecamatannya Kecamatan Rangkas Bitung misalkan. Ini yang perlu diisikan oleh Bapak dan Ibu. Lalu kemudian alamat email. Alamat email di sini masukkan alamat email yang aktif Bapak Ibu ya, jangan alamat email asal gitu ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, di sini juga ada nomor WhatsApp aktif ya. Tuliskan nomor WA aktif yang Bapak Ibu miliki, tuliskan di sini nomornya. Kemudian kita lanjutkan ke penetapan angka kredit. Ada unsur utama. Nah, lama, baru, dan jumlah. Bapak dan Ibu tinggal melihat pada pak yang Bapak Ibu miliki. Lamanya berapa, kemudian barunya berapa. Jadi tinggal memindahkan dari pak lama yang Bapak dan Ibu miliki, masukkan lamanya dan barunya. Misalkan pendidikan sekolah di sini lama, oh ini tidak ada misalkan, tinggal pendidikan sekolah tinggal dikosongkan saja, strip saja ya. Lalu kemudian barunya juga strip. Tapi kalau misalkan mengusulkan ijazah, misalkan di sini lamanya 100, misalkan di sini barunya berapa, tinggal memindahkan saja dari pak yang Bapak Ibu miliki. Untuk jumlah Bapak Ibu, ini otomatis akan terisi ketika kita menginputkan di pak lama dan baru. Pelatihan prajabatan, kalau misalkan tidak ada, lihat saja di paknya apakah ada angkanya atau tidak ada. Kalau ada dimasukkan, kalau tidak ada tinggal strip saja atau nol saja. Ya. Lalu kemudian di sini juga ada proses bimbingan. Nah, di pak lama itu biasanya yang pertama unsur utama pendidikan sekolah, kemudian pelatihan prajabatan, kemudian proses pembelajaran, proses bimbingan, dan tugas lainnya. Jadi Bapak Ibu di format Simpaken ini, Bapak Ibu tinggal memindahkan, lihat dari pak lama yang Bapak Ibu miliki ya. Sampai dengan di sini ada unsur utama, pendidikan dan pembelajaran ya. Sampai dengan diisi dengan tugas lainnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu ada pengembangan ke profesion berkelanjutan. Ini PKB-nya dari unsur utamanya, pengembangan dirinya misalkan berapa nilainya di sini. Tuliskan, kembali saya ingatkan bahwa ini dilihat dari pak lama yang Bapak Ibu miliki. Pak terakhir yang Bapak Ibu miliki. Isi lama dan barunya itu diinput secara manual, nanti untuk jumlahnya nanti akan muncul secara otomatis. Dari pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Lalu kemudian di bawahnya juga ada jumlah, ini jumlah juga akan terisi secara otomatis apabila Bapak Ibu telah mengisi pak lama dan pak barunya. Di sini nanti akan muncul secara otomatis. Lalu kemudian di unsur penunjang Bapak dan Ibu,
misalkan Bapak Ibu memiliki ijazah yang tidak sesuai, ya, misalkan ijazah yang tidak linear dengan tugas pokok Bapak dan Ibu. Kemudian pendukung tugas guru, ya, di sini masukan juga sama. Kemudian memperoleh penghargaan. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk mengisi Simpakin ini, Bapak Ibu patokan utamanya adalah melihat dari pak yang lama. Jumlah unsur penunjang ini juga sama, secara otomatis akan terisi. Lalu kemudian peran Ibu, setelah selesai mengisi, nanti ada penjumlahan antara unsur utama dengan unsur penunjang. Di sini nanti akan terisi secara otomatis berapa angka yang Bapak Ibu miliki ketika melakukan integrasi ini. Setelah itu peran Ibu, pak yang Bapak Ibu miliki itu di-scan dalam bentuk PDF, ya. Kalau aslinya tidak perlu dilegalisir Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan fotokopinya ya dilegalisir terlebih dahulu. Sekali lagi, di-scan dalam format PDF maksimal 2 MB, kemudian oleh kita di-upload melalui menu browse ini, ya, jelajah. Ini. Lalu kemudian kita juga harus mengupload fakta integritas, ya. Formatnya dalam bentuk PDF. Bagaimana fakta integritasnya? Bapak Ibu tidak perlu memikir-mikir apa-apa. Bapak Ibu tinggal klik unduh template, nanti muncul fakta integritas kita dengan nama yang sudah lengkap. Bapak Ibu tinggal tanda tangani, lalu kemudian di-scan, lalu kemudian di-upload pada aplikasi ini. Nah, kalau seandainya datanya sudah lengkap, sudah benar, maka Bapak Ibu tinggal klik submit ke direktorat. Ya, ini kalau ke submit direktorat. Apabila pak integrasi Bapak dan Ibu disetujui, maka Bapak dan Ibu tinggal nanti ada menu unduh pak integritas. Lalu unduh pak integrasi. Lalu kemudian Bapak dan Ibu apabila tidak setujui, Bapak Ibu juga bisa melengkapi kembali mana yang kurangnya. Ini Bapak dan Ibu kaitan dengan pengisian aplikasi Simpakin bagi Bapak Ibu yang memiliki golongan ruang 4B ke atas, Bapak Ibu, maaf. Jadi untuk golongan 4B ke atas. Bagi yang Bapak Ibu golongan 4A ke bawah itu nanti diisinya di aplikasi disepakati namanya, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti ini kembali saya ingatkan dikhususkan bagi yang golongan 4B ke atas diunduh, nanti dilengkapi bagi Bapak Ibu yang akan naik pangkat. Demikian Bapak dan Ibu video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.